Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kok kayaknya sudah selanjutnya acara makan-makan. Baru semangat ya. Coba yang belakang, biar sama-sama kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali kita bisa sama-sama semangat. Karena sebenarnya terlalu banyak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah gitu Pak, kan semangat juga saya jadi. Sebenarnya sudah lapar juga, apalagi Ayahanda Haji Rusman Ali ini. Biasanya kalau turun sama saya tidak lupa bawa roti. Sekarang dekat dengan pisang Pak. Pisang aja Pak. Alhamdulillah alladzi awsala al-muqbilina bifadlihi ila maratibil aliyah wa ballaghahum bi barakati nabiyhi kulla umniyah. والصلاة والسلام على عبده الصالح القائم من استطاع من حقه الربوبية وعلى آله وصحبه خير البرية. فقال تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي زدني علما. وقال حبيب الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم حير سليمان بين العلم والملك فاحتار سليمان بالمال فأعطاه الله المال والملك. وقال الإمام الشافعي لا يحب العلم لا غير فيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حضرة المكرمين para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, tokoh agama, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Al-Mansur, wabil khusus yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Mansur. Sebenarnya enaknya tuh Ustadz, kalau kiai ini berat loh. Iya, nanti sedangkan Gus Baha aja tidak bilang kiai, Gus Baha, Gus Kausar, makanya alimnya luar biasa. Tapi tidak tahu kalau santri sama gurunya tidak apa-apa. Tapi kalau orang-orang ini nanti kalau kiai ini harus bahrul ilm. Yang kita ini aduh, tidak tahu lah kan. Tapi ya penghormatan, semoga Allah Ta'ala senantiasa menambah kepada kiai pondok pesantren, karena punya santri ya kiai dah. Semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan umur yang panjang, dan juga kepada istrinya Haji Mansur, Ustadz Kiai Haji Mansur ini burung kapi Pak Haji Mansur ini, developer kiai, DPR gue kosang gula bahasa cak ke TV aja kalau mentang-mentang Mansurun nih kan, Mansurun. Dan bisa nolong itu lengkap sih. Nah kayak ini campur jak Madura Pak. Dan juga kami hormati 2000 berapa? 2014 ya. Oh, iya. Dulu saya yang sibuk sama beliau. Pernah satu-satu keterentang pakai speedboat kata beliau. Pas hujan petir Pak, anginnya besar. Saya pakai jaket. Waktu itu saya lepas jaket, apa Bib? Kok dilepas jaketnya? Kalau berenang biar gak berapa. Ini sama beliau dulu nih. Semoga Pak Haji Rusman sama istri tercinta, terbaru, kalah kita katanya Ustadz Syihab tadi sama Pak Iqbal nih. Iya, saya bilang Pak Haji Mansur, Pak Haji Rusman dulu punya mertuanya masih muda, saya bilang saya kawin ya mertuanya biar saya jadi mertua Pak Haji. Jangan lebih, nanti saya disuruh-suruh sama Pak Habib. Karena saking mudanya, Masya Allah Pak Haji Rusman.
kita doakan semoga tetap sehat dan panjang umur. Cita-citanya oleh Allah dikabulkan. Beliau ini sebelum jadi bupati pernah umroh dengan saya, dengan guru saya almarhum al-maghfirlah Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan, dan beliau alhamdulillah berbaiat Thariqah Naqsabandiyah di depan Ka'bah, dan beliau salah satu saksinya ketika minta di multazam yang dibimbing oleh guru kami itu, beliau tidak mengucapkan ingin jadi bupatinya, tapi dia mengucapkan lancarkan urusan kami, mobil khusus tentang akhirat. Nah, di situ guru kami sangat suka kepada beliau, dan semoga oleh beliau ini, alhamdulillah beliau ini termasuk orang yang berkawan banyak pondok-pondok pesantren di Batu, tapi punya saya masih dijanjiin ya. Tapi doakan Pak, ini juga pemberitahuan juga kepada Kandepak Buraya, kami ada satu bidang tanah yang diwakafkan dari orang 4 hektar di dekat DP PCNU Kuburaya Pak, cabang Lirboyo. Hanya sampai saat ini sudah saya urus di di desa dan juga di KUA Pak. Hanya ada timpak sedikit setengah hektar Pak. Sebenarnya kalau tadi katanya Pak Ruslan itu ada insya Allah di Kuburaya ini 110 pondok pesantren dengan yang masih antri 10. Insya Allah tambah satu punya sekami Pak, berarti 111. Maklumlah Pak, tak banyak bininya jadi satu ya. Dan juga yang kami hormati para asatid, di sini ada Ustadz Syihab, ada Ustadz Toriman, dan juga ada Kepala Desa Pak Abbas ya kalau tidak salah. Nah, dan juga yang kami hormati orang tuanya Kiai atau Ustadz Bapak Zahri namanya. Ini udah berapa, semoga panjang umur Pak, bisa menyaksikan anak Bapak bisa istilahnya memproduksi hafidhah. Semoga tadi saya sedih melihat di mana mahkota dicerahkan dari guru ke muridnya, muridnya ke orang tuanya. Itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Paling baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Semoga Bapak Ibu sekalian termasuk orang-orang yang nanti ketika di yaumul qiyamah mendapat syafi'an minal Qur'an. Semoga kita semua termasuk ahli-ahli Qur'an. Amin Allahumma. Dan yang kami hormati Bapak Kandepak, waktu Bapak Ruslan, betul Pak Ruslan baru kenal, tapi insya Allah lebih kenal lagi Pak. Dan juga ada dewan kita dari Partai Perjuangan PDIP. Kalau kami ini alhamdulillah di partai Ketua Dewan Syuro PKB yang berkoalisi dengan Gerindra. Tapi tidak masalah Pak, kita semuanya orang-orang Indonesia yang milih juga orang-orang Indonesia dalam rangka untuk memajukan negeri dan bangsa ini ke depannya. Berilah pemimpin-pemimpin yang peduli dengan pondok pesantren. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang peduli dengan guru ngaji. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang tahu keluh kesahnya masyarakat. Alhamdulillah, dulu saya pernah menjadi jurkam Pak. Semoga jadi jurkam lagi. Saya bilang sama Pak Rusman Ali, apakah kami laki-laki Pak? Oh ya nanti Beb katanya kan. Kalau beliau ini sekarang sudah punya anak yang jadi pengasuh pondok pesantren sudah banyak. Hanya kami ini sebenarnya anak pertama, tapi yang tadi sering lari-lari gitu kan. Sering lari-lari, tapi tidak apa-apa Pak, karena banyak kenangan gitu. Kalau mereka itu tidak turun Pak, 25 desa Pak. Kalau saya turun Bapak saksinya. Hanya ingin nanti di pondok pesantren cabang Lirboyo sana Bapak akan menjadikan ayahanda kami untuk membangun pondok pesantren ke depannya agar Kuburaya menjadi kabupaten terbanyak dari kabupaten-kabupaten lain yang bisa memproduksi daripada alim ulama yang akan memberikan kekokohan keimanan dan keislaman di Kabupaten Kuburaya ini. Amin Allahumma amin. Dan yang kami hormati juga kepada asatid, di sini ada
Ustadz Toriman, Ustadz Syafuddin, Ustadz yang lainnya, mohon maaf waktu tasmiyah potong kambing saya tidak diundang, jadi tak tahu namanya, jadi mohon maaf. Dan kalau diundang pun mungkin saya belum lahir karena lebih tua anda sekali. Jadi alhamdulillah kami diundang oleh beliau ini melalui WA, Pak. Jadi WA itu ternyata ada seorang kakek sama cucunya. Ngapain kau? Nak, kok main HP terus? Coba ngaji. Pak, di sini di HP ini ada WA. Apa itu WA, nak? Wirid Al-Quran. Akhirnya kata kakeknya, saya beli HP ya biar bisa WA. Kalau tak orang sepan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kami diundang oleh beliau melalui WA. Kami bukan seseorang yang harus itu datang ke rumah, tidak apa-apa. Karena sekarang itu zamannya memang zaman online. Artinya saya tadi tidak jawabnya ceramah online juga, Pak. Tapi datang lah, offline lah gitu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sangatlah kita berbahagia dengan adanya madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren yang peduli pendidikan wabil khusus pendidikan agama. Karena apa? Karena pendidikan agama itulah yang akan memberikan sebuah karakter anak-anak bangsa yang kedepannya akan bisa membangun negeri ini, membangun negara ini untuk bisa adil, makmur, dan aman insyaallah ke depannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena dari tadi banyak sekali untayan acara-acara dari wisuda sampai berapa orang, juga selanjutnya kami dipesani hanya kalau tidak salah 25 menit. Jadi saya mau ngasih ceramah hanya 25 menit saja, Pak. Karena apa? Karena kok ceramah ini biasanya kalau diputar itu, Pak, dicepatkan seret gitu, baru yang nyanyian, yang tarian gitu ya, karena bosen kayaknya ya sama ceramah. Tapi ingatlah, dari ceramah itu Bapak Ibu sekalian akan menjadi pengikat kita. Apabila kita seorang beriman, tentunya Bapak Ibu sekalian akan menerima apa-apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang manfaat. Karena Allah memerintahkan kepada kita, waqul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, zidni, tambahkanlah kepadaku ilmu. Artinya apa? Amara bitalabil ilmi faridah. Arti perkara yang diwajibkan untuk mencari ilmu itu diwajibkan kepada semua laki-laki dan perempuan. Dan cari ilmu itu, Pak, bukan hanya anak-anak, Pak. Minal lahdi ilal lahdi. Minal lahdi ilal lahdi artinya dari belayan ibu sampai belayan malaikat. Tidak ada batasnya karena ilmu Allah luar biasa. Yang kita dapat ini hanya sedikit saja. Sehingga marilah kita mengaji kepada siapa saja yang mana mereka itu lebih tahu daripada kita. Ada sebuah profesor Dr. Yusri mengatakan, ambillah ilmu agama dari alim ulama seperti kalian mengambil saran kesehatan atau ilmu kesehatan daripada dokter. Lah sekarang siapa alim ulama? Alim ulama ini adalah seseorang yang takut kepada Allah, yang ilmunya memang betul-betul secara sanad dan secara keilmuannya betul-betul diakui. Sekarang alhamdulillah Nahdlatul Ulama, para gawagis, para ustadz banyak sekali yang mempunyai ilmu. Sehingga alhamdulillah Ustadz Mansur ini sadar bahwa dirinya banyak hal-hal kekurangannya, sehingga beliau dengan kedekatan dengan seorang Gus yang dekat dengan kami, yaitu Gus Muid namanya, beliau itu mengambil daripada Ustadz tugasan dari Pondok Pesantren Lirboyo. Lah sekarang Pondok Pesantren Al Mansur ini sebuah terobosan baru, yang mana di sampingnya ini pondok salaf-salaf, Pak. Beliau ingin beda, karena kalau tidak beda dia bilang kurang laku, maka dia harus pintar, bukan hanya pintar bahasa Arab,
tapi juga pintar bahasa Inggris, bahasa Perancis Timur, maksudnya bahasa Perancis Selatan yaitu idi-idi. Dan sebetulnya sini dah ngumpul nih Pak, dari suku Bugis, Pak Abbas suku Bugis, Pak Rusman Ali suku Bugis, dan juga suku Madura. Ini sebenarnya sangat erat Pak, karena amaliyahnya sama NU semua, luar biasa. Artinya insya Allah kalau kita sudah memilih seseorang yang sudah secara amaliyahnya tidak hilafiyah, insya Allahnya enak kalau undang Pak. Ikut tahlil enak dia, ikut selawatan enak dia gitu. Saya bukan mempromosikan Pak, hanya kasih tahu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i mengatakan la yuhibbul ilma la ghaira fih. Barang siapa orang yang tidak cinta dengan ilmu, maka tidak ada kebaikan pada dirinya. Kita ditakdirkan oleh Allah ini Pak, tentunya banyak kekurangan-kekurangan dalam segi ilmu Allah. Jangankan kita hafal Al-Quran Pak, kita apresiasi kepada 7 orang hafidah. Semoga beliau betul-betul menjadi seseorang yang mengamalkan Al-Quran, bisa terus menjaga hafalan Al-Quran, yang mana beliau ini akan memberikan ketenangan kepada dirinya, ketenangan kepada orang tuanya, ketenangan kepada masyarakatnya, yang mana kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mahkota kepada dirinya sebagai orang-orang yang betul-betul cinta kepada Al-Qur'an. Jadi alhamdulillah pondok pesantren yang banyak di sini juga tadi dibeseni oleh Ustadz Khalili, dia juga membuka pondok pesantren Hafidhul Quran juga. Artinya mari kita hafal Al-Quran dan juga isi Al-Quran. Kalau Hafidhul Quran itu hafal Quran, tapi kalau Hamilul Quran itu hafal dan ngerti daripada artinya Pak. Jadi harus diteruskan bahwa santriwan-santriwati yang 30 juz nih arti-artinya sama tafsir Al-Qurannya. Insya Allah Pak, apabila kita sudah mendapat daging, tahu meramunya, tahu memberi resepnya, masakannya akan enak Pak. Daging saja dipanggang, digoreng udah enak, apalagi Al-Quran sudah enak, apalagi suaranya enak, apalagi dia ngerti daripada makna Al-Quran. Insya Allah Pak, terasa di diri kita Pak. Karena apa? Karena Allah menciptakan dunia ini, apalagi kepada Al-Quran itu memang Allah menjaganya. Wa innahu nahnu dzikra lahafidun. Artinya Allah akan menjaga daripada orang-orang yang hafal Al-Quran. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya Allah menciptakan bumi ini, bumi dan langit, yang mana ada siang ada malam berbeda-beda. La ayatil lil albab. Ini biar menjadi bukti kepada orang-orang yang mempunyai akal yang jernih, akal yang jadi santri. Artinya santri itu adalah seseorang yang sangat kritis dalam berpikirnya. La ayatil ulil albab ini dikatakan oleh Profesor Dr. Agus Reza Mahrus Ali, mengatakan bahwa adalah santriwan-santriwati yang mana kata beliau setiap kepepetan, setiap permasalahan mereka bisa memberikan jalan solusinya kepada kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita berapresiasi, marilah kita bersemangat apabila ada pondok pesantren, apabila ada madrasah, apabila ada lembaga pendidikan yang akan memberikan karakter kepada anak didik kita, sehingga anak-anak kita ke depannya bukan menjadi seorang yang jauh daripada perintah Allah, jauh daripada perintah Rasulullah, jauh dari perintah daripada para alim ulama. Dengan berkat ilmu itulah insya Allah kita melangkah dengan keyakinan,
kita melangkah dengan kemantapan merajut impian kehidupan ini ke depannya. Orang yang beriman itu adalah orang yang bercita-cita. Pertama yang harus ada di dalam diri kita adalah roja. Roja apa artinya? Tidak berputus asa, Pak. Artinya mari kita berharap kepada Allah, semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa taat kepada Allah, senantiasa cinta kepada ilmu, senantiasa kita cinta kepada alim ulama, senantiasa kita cinta kepada umara, pemimpin bangsa yang peduli kepada bangsanya, peduli kepada agamanya, peduli kepada istiadatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menciptakan orang-orang yang memberikan kemanfaatan di negeri ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok kayaknya sudah panas banget nih, Pak. Jadi penting kiranya Bapak Ibu sekalian terus mendorong anak-anaknya. Karena kita sendiri nih, Pak, punya anak nih, Pak. Jangankan sampai 6, kayak saya nih 6 anaknya, Pak. Tidak mampu untuk bisa mendidik anak kita, Pak. Karena apa? Ada kesibukan mencari nafkah, ada kesibukan dengan masyarakat, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan jalan solusinya. Ada pondok pesantren, ada madrasah ibtidaiyah. Kita hanya tinggal menyerahkan saja, Pak. Tapi jangan menyerahkan anaknya saja, Pak. Tapi kalau ada SPP Syahriah juga dibantu, Pak. Kebanyakan nyerahkan gitu aja, udah saya serahkan kok, sampai makannya apa kata kiainya. Jangan begitu, Pak. Kiainya juga manusia, artinya harus dibantu. Ya kalau kayak Kiai Mansur semua, Pak. Kalau kayak kita, kayak Ustadz Syihab, Ustadz Toriman, jangan, Pak. Harus tadi, kalau bisa tiap bulan. Jadi doakan semoga Haji Rusman Ali ini terpilih kembali, Pak. Tapi dengan catatan, Pak Haji, jangan lupa pondok pesantren yang 100 berapa tadi? 111 nih. Nah, kalau bisa berjanji dengan pondok pesantren yang 11 nih, insya Allah. Tapi saya yakin kalau Pak Haji dulu bangun apa ya? Saya pernah bangun musola, Pak. Nah, sebenarnya dulu ada semacam MOU sama beliau itu, agar ustadz itu ngajar di SD atau SMP, Pak. Hanya memang hal ini tidak mudah. Sebenarnya saya ingin kalau jadi kembali itu ini dilanjutkan, karena banyak pondok pesantren yang dekat, Pak, dengan SD. Jadi ada ekstrakurikulernya, Pak Haji, biar tadi yang anak SD pun bisa tahu dan mengenyam pendidikan agama. Ini penting kiranya. Dan juga yang guru-guru yang punya pintar matematika atau yang bahasa Inggris juga ekstrakurikuler ke pondok pesantren, saling bertukar ilmu, karena setiap manusia tetap ada kekurangan dan kelebihan. Dengan begitu insya Allah kita semua akan menjadi seorang yang di dunia kita bisa hasanah, di akhirat juga hasanah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita di dalam mengarungi hidup ini, yang harus ada pada diri kita pertama tadi apa? Roja. Yang roja ini harus berharap kepada Allah. Kita betul-betul optimis, tidak boleh pesimis. Yang kedua itu adalah khauf. Khauf ini tidak putus asa. Jadi kalau kita sudah khauf, itu bukan khauf, tidak malas. Jadi kalau sudah takut kepada Allah tidak malas, Pak. Kalau sudah takut dengan peraturan tidak malas, Pak. Kalau sudah takut dengan bodoh, kita tidak akan malas untuk belajar kepada pesantren atau ibtidaiyah. Yang ketiga yaitu mahabbah. Yang mahabbah ini adalah istiqomah. Ketika kalian mengaku cinta kepada Allah, ketika kalian mengaku cinta kepada Rasulullah, cinta kalian tidak akan dikatakan cinta ketika kalian tidak istiqomah melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 modal ini yang harus kita ada: raja, khauf, dan mahabbah. Karena dengan kita tidak berputus asa, tidak malas, tidak malas, dan juga istiqomah, insyaallah. Kata Imam
Kata Syekh Muhammad Al-Banjari mengatakan, seseorang ini ada 3 penyakit yang mana kalau 3 penyakit ini ada masih di dada, di hati kita, Pak. Yang sering kita gagal, yang sering kita tidak bisa sukses, yang sering kita tidak mendapatkan cinta kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga cinta kepada ilmu. Yang pertama adalah yang ada di diri kita adalah al-kaslan, males, Pak. Ini penyakit pertama ini, Pak. Saya kira yang ada di sini ini, kalau penyakit males ini kira-kira Bapak Ibu sekalian mempunyai penyakit males ini, Pak. Insya Allah semua yang ada di diri kita ini, Pak, yang ada di hadir, penyakit males itu nomor 1, Pak. Yang kedua, al-futur, pimplan, Pak. Kadang besok sholat duha, besok lagi tidak, ya Pak. Kayaknya saya kok sholat duha kok kurang rezeki saya. Sebenarnya sholat duha, sholat tahajud, baca surat waqiah, jangan kita mengharapkan uangnya, Pak. Jangan mengharapkan hanya uang yang akan mampir kepada diri kita dan akan kita inginkan, Pak. Tapi gimana Allah cinta kepada kita, gimana kita lebih mencintai Allah, gimana Allah cinta kepada kita, yang mana kalau sudah dicinta semuanya akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang kita itu melakukan, wah ini sholawat kalau dibaca akan memberikan rezeki atau banyak uang, dibaca. Berarti kan kebanyakan itu yang ada. Coba kita mencari zikir yang asli kepada diri kita, bukan kata Buya Rosi itu jangan sholawat ibil. Jadi harus ditingkatkan bahwa keinginan kita bukan hanya sekedar rezekinya Allah yang berupa uang, tapi rezeki-rezeki yang lain itu banyak, seperti sehat, mahal sehat, Pak, seperti bisa kawin lagi. Yang depan saya ini, Pak, Masya Allah ini, Pak, ini. Nah, gitu. Jadi beliau ini dikasih rezeki oleh Allah setelah umur 50 tahun ke atas, Pak. Jadi yang 30 tahun, 40 tahun ini kalah, Pak. Disalib saya, Pak. Ikutlah Pak Haji. Kalau kampanye ikut Pak Haji, coba kawin lagi saya bawa Pak Haji sini. Tapi bawa, Pak. Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, man kharaja min baitihi fi talabul ilmi fa huwa sabilillah ta yarja. Seorang yang keluar untuk mencari ilmu ketika kematian di tengah dalamnya, atau dia ketika dia berjalan untuk mencari ilmu, maka perjalanannya ada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia pulang. Karena apa? Karena perjalanan itu ada 3 macam. Fatshafaru yanzakisu ila al-madmum wal mahmud wal mubah. Perjalanan itu bisa jalan maksiat, bisa jalan yang dipuji, dan juga jalan yang diperbolehkan. Barang siapa yang mencari ilmu, bukan hanya yang mondok pesantren, bukan hanya yang belajar di madrasah, tapi hadir di pengajian ini termasuk jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga catatan ilmu Bapak Ibu sekalian ketika hadir dalam pengajian itu seperti jalan fi sabilillah yang Allah takdirkan pahalanya berlipat ganda. Semoga kita yang hadir di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal-amal yang ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang bisa menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, terutama kepada wisuda dan wisudawan yang kami hormati, anak-anak, adik-adik sekalian, Anda telah diwisuda bukan berarti adik-adik sekalian telah selesai untuk mencari ilmu. Amalkan ilmu yang adik-adik telah dapatkan di pondok pesantren ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh para guru kalian dan kiai kalian oleh Allah diberikan kemanfaatan, diberikan keberkahan di dalam dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Hasan al-Basri, Al-Imam Hasan al-Basri ditanya doa yang ada di dalam Al-Quran,
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang mana doa ini ditanya sa'ala rajul al-Imam Hasan al-Basri, ma qurratul uyun, apa yang dikatakan yang bisa memberikan tenang, senang melihat seorang istri dan anak-anaknya. Yang dikatakan qurratul uyun adalah seseorang yang ketika melihat seorang yang dikasihi, anak ataupun istri, itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sebenarnya. Jadi bukan hanya di akhirat, di dalam dunia saja mereka ketika melihat habibuhnya, kekasihnya, istrinya, anaknya taat kepada Allah, mereka termasuk orang-orang yang memberikan ketentraman dalam hati kedua orang tuanya, hati suaminya, hati istrinya kepada suaminya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita, istri-istri kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang ibadus salihin. Bapak Ibu sekalian, karena cuaca semakin panas, tentunya apa yang kita sampaikan tak usah banyak-banyak, tapi semoga bermanfaat, sehingga Bapak Ibu sekalian daripada majelis ini atau ikhtibar dan wisudawan 2023 ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan. Amin Allahumma amin. Mari kita berbaca salawat kepada Nabi Muhammad agar kita selalu mendapatkan syafaat wal hikmah dari kekasih Allah wa taala ini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa qabla khalqi Adam. Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad syafi'ina min jahannam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbana ighfir wa tub warham. Allahumma salli ala Muhammad مرق في شرب ماء زمزم. اللهم صل اللهم صل على محمد ملأج أهرم من لملم. الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسولنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. صائمين صائمات رحمكم الله. فعن العلم حياة القلوب ومصباح البصائر. العلم الحكيم والمال محكوما عليه.
Sesungguhnya ilmu itu adalah hayatul qulub, yang bisa menghidupkan hati-hati kita. Wa misbahul basair, yang mana akan menjadi lentera-lentera dalam hati kita untuk menapaki menjalani kehidupan kita dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka taat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu adalah hakim. Ilmu itu adalah yang akan memberikan petunjuk dan akan yang memberikan suatu kepastian kepada diri kita dalam menapaki kehidupan ini. Dan kalau harta wal mal mahkuman alaih, sedangkan harta itu adalah yang dihukumi atau terdakwa, ibaratnya yang terberkara. Karena apa? Karena kita tidak punya ulama. Laulal ulama lasaran nas masalul balaim. Seandainya tidak ada ulama, maka manusia akan menjadi ibarat umpama binatang-binatang yang melata tanpa ada derajat dan juga keutamaannya. Hadirin hadirat, alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan di sebuah negeri yang betul-betul banyak pondok pesantrennya, banyak para alim ulamanya, yaitu bangsa negeri kita tercinta Indonesia. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridha, senantiasa memberikan rahmat kepada negeri tercinta kita, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul menjadi hamba yang nanti diridhoi oleh Allah, memasuki surganya bersama dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari hari ini sampai kita dipanggil oleh Allah menjadi hamba-hamba yang tetap dalam iman dan Islam, membawa keimanan dan keislaman kita, sehingga kita patut menjadi hamba Allah yang dimasukkan ke surganya, patut menjadi hamba Allah yang dibebaskan dari api nerakanya, dan pantas kita diampuni Allah dari segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah wa li qada'il hajj min hawaijid dunya wal akhirah. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي مسيرا حمدا شاكرين. يا ربنا لك الحمد كما يملك وعظم الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا من أعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا وذريتنا وأولادنا من عبادك الصالحين وعلمائك العاملين وأوليائك المتقين، ولا تجعلنا وإياهم من الضالين المضلين. اللهم طول أمورنا وحسن أعمالنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا بالإيمان والتقى والاستقامة. اللهم يا حبيب التوابين تب علينا، يا آمن الخائفين آمنا، يا راحم العاصين ارحمنا، يا غافر المذنبين فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم سلمنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بارك في علمنا، اللهم بارك في رزقنا، اللهم بارك في ديننا. اللهم استم لنا بحسن الخاتمة ولا تحتمنا بسوء الخاتمة. اللهم
اللهم نغث قلوبنا يا الله بنور معرفتك. اللهم قرآن صدورنا ووسع أرزاقنا ونور به قبورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا. Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, segala puji bagimu ya Allah. Kami hamba yang banyak dosa ya Allah, ampuni diri kami ini ya Allah yang berlumuran dosa ini ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah. Takdirkan diri kami menjadi hamba yang ketika kau panggil menjadi husnul khatimah, ketika kau panggil bisa melafadzkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdirkanlah saudara-saudara kami, istri-istri kami dan anak kami menjadi hamba-hambamu yang saleh, yang mampu mendoakan pada diri kami ketika kami meninggal ya Allah. Kami tahu hanya maghfirahmu, hanya ridhamu yang kami inginkan ya Allah. Takdirkan diri kami mendapatkan syafaat kekasihmu ya Allah, agar kami bisa bersama dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, takdirkan diri kami bisa berkumpul dengan guru-guru kami ya Allah, mendapatkan barakah dari guru-guru kami ya Allah. Takdirkan kami bersama orang tua kami ya Allah, dan berikanlah pengampunan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami tidak mampu membalas jasa-jasa guru dan orang tua kami ya Allah. Berikanlah derajat yang mulia di sisimu ya Allah kepada orang tua kami dan juga kepada guru-guru kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilna al jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Ilahana anta maksudana wa ridhaka matlubana, a'tina mahabbatak wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada hal yang salah dan kurang pas kepada hadirin sekalian, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada hal kebenaran, tentunya ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa tersambung dan bisa disuarakan oleh hamba yang penuh dengan salah dan hina ini. Akhirul kalam wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tunggu ya, Satri.